Keberadaan kereta andong dengan penarik tenaga kuda kini sudah cukup langka. Bahkan di beberapa daerah keberadaannya hanya tinggal cerita. Di samping tak ada generasi penerus yang mau berprofesi sebagai kusir kereta andong, di beberapa kota besar kereta andong dilarang beroperasi karena dituding sebagai biang kotor dan macet. Namun, hal tersebut tidak berlaku di kota Yogyakarta. Di daerah istimewa ini masih banyak dijumpai kereta andong hilir mudik menghantarkan penumpangnya. Di kota gudeg ini, kereta andong tidak dilarang beroperasi. Bahkan, kereta andong mampu menjadi ikon dan daya tarik tersendiri bagi pariwisata Yogyakarta yang banyak dicari oleh para wisatawan saat berkunjung. Sehingga tak mengherankan jika sampai ada yang berpendapat bahwa serasa belum berkunjung ke Yogyakarta bila belum menikmati suasana kota dengan berkeliling dari Malioboro, keraton, hingga pusat oleh-olehnya sembari menaiki kereta andong. Dari puluhan kereta andong yang ada tadi, ternyata sebagian besar berasal dari Kenalan, Dukuh Nglaren, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah desa yang terletak 15 km sebelah tenggara kota yang berslogan berhati nyaman tersebut. Di kampung ini terdapat setidaknya 40 kepala keluarga dan separuhnya berprofesi sebagai kusir kereta andong. Kesemuanya memiliki kereta andong maupun kuda sendiri di rumah mereka masing-masing. Karena banyaknya orang yang berprofesi sebagai kusir dan memiliki kereta andong tersebut, sehingga daerah Kenalan dijuluki oleh banyak orang sebagai Kampung Andong. Saat kita memasuki Kampung Kenalan, tampak sebuah kampung sederhana. Di sepanjang jalan utama kampung ini, tak sulit menemukan rumah yang memiliki kandang kuda atau kereta andong yang terparkir di depan rumah. Namun, semakin siang, kampung ini terlihat sepi. Maklumlah, para kusir banyak yang sudah berangkat mencari penumpang. Hanya sesekali lewat beberapa andong yang akan berangkat ngandong atau sedang melatih kuda. Sampailah di rumah seorang pria kusir andong yang secara kebetulan sedang bersiap-siap akan berangkat ngandong. Lelaki tua itu bernama Sarbiran, berumur 56 tahun. Dia mengaku berangkat agak siang karena harus mengurus terlebih dahulu beberapa kuda miliknya. Suami dari Waliah ini memiliki gedokan atau kandang kuda sendiri di belakang rumah. Ukurannya kurang lebih 10 kali 6 meter. Disinilah Sarbiran memiliki 6 kuda miliknya, yang secara kebetulan salah satu kudanya baru berumur 6 bulan. Sehingga membutuhkan perawatan lebih ekstra bila dibandingkan dengan perawatan kuda dewasa. Kini, Sarbiran memiliki 4 buah kereta andong. Selain dia sendiri, 3 kereta andongnya dijalankan oleh anak-anaknya yang kini juga berprofesi sebagai kusir andong. Menurut bapak dari 5 anak yang tinggal di Kampung Kenalan, Dukuh Nglaren, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ini menuturkan bahwa kusir dan kereta andong di Kenalan jumlahnya terbanyak di Desa Potorono. Hingga saat ini masih ada kurang lebih 20 kusir kereta andong yang masih aktif bekerja hingga saat ini. Uniknya, menurut Sarbiran, para kusir tadi menjalani profesinya secara turun-temurun. Dari jumlah tadi, sebagian besar memiliki kuda lebih dari 1 ekor. Ada yang 2 ekor, ada yang hingga 6 ekor kuda. Dari sejarah yang ada, profesi kusir sudah ada di Kampung Kenalan sejak puluhan tahun silam. Tepatnya, entah kapan tidak ada yang mengetahuinya. Hanya bedanya dulu mereka berprofesi sebagai kusir gerobak racuk, yakni kereta pengusung barang dengan alat penarik menggunakan tenaga sapi. Sarbiran sendiri mengaku sudah menjadi kusir gerobak racuk mulai tahun 1980 dan baru beralih menjadi kusir kereta kuda pada tahun 1985 hingga sekarang. Dulu, saat menjadi kusir gerobak racuk, mengangkut genting atau batu bata dari Imogiri sampai dengan Sleman. Gerobak racuk atau gerobak sapi ini punah dari Kenalan karena kalah bersaing dengan kemajuan alat transportasi modern. Lain halnya dengan gerobak racuk, keberadaan kereta andong yang digunakan untuk alat transportasi orang di Kampung Kenalan justru hingga kini masih tetap eksis. Dalam kesehariannya sering andong berapa kali dalam seminggu, Pak? Ya, enggak mesti ya 1 kali 2 kali. Dan
Di daerah sini ada berapa anu, Pak? Ada berapa andong, Pak? Yang 20. 20-an gitu. Ya. Kalau ramenya pas kapan, Pak? Ramenya itu pas tahun baru, bocah sekolah. Oke. Terus kalian itu lebaran. Andong itu mangkale sok sing teng pundi, Pak? Sok mangkale niku teng mall. Oh, teng Malioboro. Mall Malioboro. Kali teng Mirota Badik. Sebagai upaya penguatan keberadaan kereta andong di Yogyakarta, mereka terpayungi di bawah naungan dua paguyuban kusir kereta andong di bawah kendali Gusti Yudo, yakni adik dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dua paguyuban tadi adalah kelompok Lestari Mulyo Kota Gede 1 beranggotakan 40 kusir kereta andong dan kelompok Lestari Mulyo Kota Gede 2 beranggotakan 33 kusir kereta andong. Untuk mempererat tali persaudaraan di antara para kusir andong ini, dalam paguyuban diadakan arisan anjang sana dari rumah ke rumah setiap 2 minggu sekali. Sebagian besar dari para kusir kereta andong yang ada di kampung kenalan ini setiap harinya biasa mangkal di Jalan Malioboro maupun Keraton Yogyakarta. Menurut Sarbiran, hasil dari mengandong di hari-hari biasa tak bisa dipastikan. Kalau saat bagus, hasilnya cukup lumayan, bisa membawa pulang hingga Rp100.000. Namun, jika sepi, hanya bisa membawa pulang uang sebesar Rp50.000. Bahkan, tak jarang Sarbiran pulang dengan tangan hampa. Selain sepi penumpang, ia harus balik pulang saat cuaca tak mendukung, seperti mendung atau turun hujan. Meski belum mendapatkan uang, ia terpaksa harus pulang ke rumah. Hal itu dilakukannya untuk menjaga kesehatan sang kuda. Sebab bila nekat mengandong saat hujan deras, kudanya bisa sakit atau mati karena kedinginan. Sarbiran mengaku lebih banyak membawa penumpang lokal atau wisatawan domestik. Ia berkata jarang membawa penumpang wisatawan asing. Ia dan kereta kudanya juga sering disewa untuk acara karnaval, rombongan manten, kampanye, dan beberapa event lainnya. Hal serupa juga dialami oleh kusir kereta andong asal kenalan lainnya, yakni Tukiran, umur 60 tahun. Seperti halnya Sarbiran, ia juga mengaku telah menjadi kusir kereta andong sejak tahun 1980-an. Ia sebelumnya juga menjadi kusir gerobak raco, namun setelah tak laku, beralih menjadi kusir kereta andong hingga sekarang. Pak, sampun awet kapan, Pak? Dados kusir? Sampun tahun 80-an nggih. nggih. Saking riyen dudu pisan iki nggih kusir niki. Nggih. Hingga seperti nek ngambak andong. Nggih, nggih. Jenengan nggih saking kenalan nggih, Pak nggih. Nggih. Saben dinten mangkale ten pundi, Pak? Ya wonten sing Hotel Garuda. Hotel Garuda. Lelaki tua yang biasa mangkal di depan Hotel Garuda Jalan Malioboro, Yogyakarta ini juga mengaku berpenghasilan tak pasti, tergantung pada rame dan sepinya penumpang, serta tergantung pada cuaca. Menurutnya, penumpang akan rame jika liburan tiba, yakni pada liburan sekolah, liburan hari-hari besar, dan liburan tahun baru. Meski tak gampang, agar tetap bisa mengandong, para kusir kereta andong di kenalan ini tak lupa selalu merawat kuda-kuda mereka dengan baik. Mulai dari makanan bergizi, jamu tradisional, hingga pemijatan khusus. Sarbiran menjelaskan, untuk makanan setiap harinya diberikan daun kacang tanah, bekatul, tetes tebu, dan bren 2 kali sehari. Jika tampak sakit, akan diberikan jamu makanan tambahan berupa 6 butir telur ayam kampung atau telur bebek ditambah dengan madu. Bisa juga diberi tambahan berupa suntikan vitamin oleh dokter hewan. Jika musim hujan, dimandikan dengan air hangat dicampur dengan daun serai agar tidak mudah masuk angin. Oleh karenanya, diharuskan kepada para kusir agar bisa titen atau teliti terhadap kondisi kuda-kudanya. Misalnya, jika terjangkit cacingan, ditandai dengan bulu kuda yang kusam dan tidak mengkilat. Harus segera diberikan obat cacing yang bisa dibeli di toko-toko obat ternak. Kemudian, jika habis melakukan perjalanan jauh, kuda milik Sarbiran ini tidak diperbolehkan minum terlalu banyak. Biasanya, hanya diberikan minum 1/4 ember. Kuda yang habis melakukan perjalanan jauh, meski kotor, menurut Sarbiran, tidak boleh langsung dimandikan. Hal tersebut untuk menjaga agar kuda tidak masuk angin.
Sesekali, Sarbiran juga membawa kuda miliknya ke tukang pijat khusus kuda jika sang kuda tampak kelelahan atau terkilir. Demikian, Eko Mulyanto, Bagelen Channel dari Yogyakarta melaporkan. Bagelen Channel berani tampil beda.